bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Jadi nanti kalau Bu Salsa bertanya bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. Baik, akan Bu Salsa ulang ya. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Cindy hadir? Hadir. Kemudian Aska hadir? Hadir. Kemudian Adel hadir? Hadir. Vida hadir? Hadir. Mercy hadir? Oh, sakit. Baik. Karena sudah selesai saya absen. Semoga teman kita yang sakit segera sembuh dan dapat mengikuti pelajaran secepatnya. Nah, kemarin kan sudah diberi tugas oleh Bu Salsa untuk mencari informasi tentang kelaparan dan bahan pangan di koran ataupun majalah atau tabloid kan? Iya, baik. Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Nanti semakin cepat itunya ya, nada lagunya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi langsung saja ya kita ke intinya. Apakah ada yang tahu apa itu kelaparan? Ya, Mbak Cindy. Ya, benar, kelaparan itu terasa lapar, tidak ada makanan yang masuk. Benar. Terus ada yang mau menjawab lagi? Ya, Mbak Adel, apa itu kelaparan, Mbak Adel? Iya, benar. Perut terasa lapar dan ya menjadi lemah dan lesu, letih. Benar. Jadi, pengertian kelaparan adalah menurut Lenhart 1989 dalam Tanziha 2012, kelaparan adalah kondisi kurangnya konsumsi gizi pada tubuh atau kondisi seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Selain itu, Tanziha 2012 juga berpendapat bahwa kelaparan merupakan keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi 70% kebutuhan
energinya. Dan ini akan berdampak pada penurunan berat badan. Kemudian ada yang tahu tidak apa itu artinya bahan pangan? Ya, Mas Aska. Apa itu bahan pangan? Ya, bahan untuk membuat makanan. Benar sekali. Kemudian apa ada yang mau menjawab lagi? Ya, Mbak Fida. Apa Mbak Fida itu bahan pangan? Ya, bahan pangan adalah bahan untuk memasak makanan. Iya, benar sekali. Semua jawabannya benar. Dan saya akan jelaskan lebih jelas lagi, yaitu menurut World Health Organization atau WHO, bahan pangan adalah bahan yang digunakan untuk membuat makanan, baik yang diolah maupun belum diolah. Nah, hal ini mencakup untuk memenuhi sumber nutrisi yang akan berfungsi dengan baik di dalam tubuh kita. Selain itu, ahli gizi seperti Dr. Zainal Al-Hakim, bahan pangan adalah suatu zat yang memberikan energi, protein, mineral, serta lemak untuk memenuhi tubuh kita agar berjalannya pertumbuhan, agar terjaga pertumbuhan, perkembangan, dan juga kesehatan tubuh kita. Nah, jadi keanekaragaman bahan pangan ini sangat penting untuk memenuhi gizi setiap individu. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang materi kelaparan dan bahan pangan, saya akan memutarkan video berita yang membahas tentang kelaparan dan krisis bahan pangan. Nah, tolong anak-anak disimak dengan seksama, kemudian catat yang penting agar kalian memahami tentang materi kelaparan dan bahan pangan. Halo pemirsa, program Newscreen kembali menemani Anda menyampaikan berbagai informasi ekonomi dan bisnis dalam negeri. Selain dua informasi utama tadi, sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Kezia 7, inilah Newscreen selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan soal ancaman krisis pangan di dunia. Menurutnya, ratusan ribu orang terancam kelaparan karena krisis pangan saat ini. Dalam acara perencangan sensus pertanian 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sektor pertanian harus mempunyai peran strategis di Indonesia. Pasalnya, saat ini sektor pertanian tengah memasuki masa-masa yang rawan di dunia. Ancaman krisis pangan saat ini sudah mulai terasa di berbagai belahan dunia, bahkan ada 345 juta orang di dunia terancam kelaparan. Presiden mengungkapkan krisis pangan banyak terjadi karena dorongan perubahan iklim yang sangat cepat dan juga akibat panasnya iklim geopolitik dunia karena perang. Kepala negara tak mau krisis pangan juga sampai terjadi di Indonesia. Jokowi mengungkapkan sektor pertanian memiliki peran penting bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat. Sekitar 40 juta orang masyarakat Indonesia menggantungkan nasibnya di sektor pertanian. Baik, jadi dari video berita ini, apa salah satu penyebab terjadinya kelaparan dan krisis bahan pangan? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Ya, Mbak Fida, silakan. Apa salah satu penyebab
terjadinya kelaparan dan krisis bahan pangan. Dari video berita ini yang saya putarkan. Ya betul, karena perubahan iklim dan cuaca yang sangat cepat. Ya, karena perubahan iklim dan cuaca yang sangat cepat ini dapat menyebabkan sektor pertanian itu menurun. Jadi panennya itu mungkin kurang maksimal. Nah, karena dalam bahan pangan ini, peran yang paling penting adalah peran sektor pertanian. Nah, dari informasi yang kalian cari dari koran ataupun majalah dan tabloid, dan juga sudah melihat video pembelajaran berita tentang bahan pangan, krisis bahan pangan dan juga kelaparan, dan saya jelaskan sedikit tadi. Sekarang Bu Salsa akan membagikan soal pretest agar Bu Salsa tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang kelaparan dan bahan pangan. Sudah saya bagikan dan pengerjaannya selama 10 menit, dimulai dari sekarang. 10 menit sudah berjalan, sekarang ditukar dengan temannya dan tolong dikoreksi, yang salah langsung dicoret ya, dan nanti terakhir ditulis benarnya berapa di bawah, nanti saya koreksi sendiri. Dan sekarang kita bahas ya tentang soalnya. Baik, soal pretest yang pertama. Apa yang dimaksud dengan kelaparan? Ada yang tahu jawabannya? Ya, silakan Mbak Cindy. Apa jawabannya? Ya, benar. Tidak mendapatkan cukup makan untuk hidup sehat. Berarti yang apa? Ya, yang C. Kemudian nomor 2. Contoh bahan pangan pokok di Indonesia adalah, ada yang tahu? Ya, Mas Aska. Jawabannya berarti ya, nasi, C. Kemudian nomor 3. Ya, Mbak Adel. Apa yang dimaksud bahan pangan? Ada yang tahu? Mbak Adel tadi udah acungkan tangan. Ya, bahan yang digunakan untuk makan. Jawabannya yang A. Nomor 4, kegiatan berikut yang dapat mendukung ketersediaan pangan adalah, siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Cindy. Ya, menanam sayuran di pekarangan rumah. Berarti yang apa? B. Nomor 5, krisis pangan banyak terjadi karena, ya boleh ada lagi. Ya, karena dorongan perubahan iklim yang sangat cepat. Berarti apa? A. Terakhir, berikut ini yang merupakan dampak dari kurangnya persediaan bahan pangan, yaitu, iya boleh, Naila. Betul, kelaparan. Jadi jawabannya apa? D, benar sekali. Betulnya atau benarnya ditaruh di bawah ya. Berapa benarnya nanti saya akan koreksi sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya mempunyai berita yang ada di koran juga. Di sini beritanya yaitu Badan Pangan Nasional mencatat 74 daerah rentan rawan pangan. Jakarta, Badan Pangan Nasional mencatat sebanyak 74 kabupaten atau kota atau 14% dari jumlah daerah di Indonesia masuk dalam kategori
rawan pangan di Indonesia pada tahun 2021. Nah, kerentanan rawan pangan tersebut lantaran adanya ketimpangan antara produksi pangan dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2021, masih ada 74 kabupaten kota yang masuk kategori sebenarnya rentan rawan pangan, kata Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan BPN Rahmi Widiryani dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta Kamis tanggal 18 bulan 8. Rahmi menyampaikan dan data FSVA BPN mencatat 29 daerah ini masuk kategori yang sangat rentan dan 17 daerah ini rentan dan 28 daerah agak rentan. Nah, sementara itu sebanyak 43 daerah masuk kategori agak tahan. Kemudian 106 daerah kategori tahan dan 291 daerah kategori sangat tahan. Seperti dikutip dari Antara, berdasarkan peta FSVA, mayoritas wilayah tersebut berada di Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua. Ia menyebut jumlah daerah yang rentan rawan pangan tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 yang sebanyak 70 kabupaten atau kota. Nah, kekurangan bahan pangan ini dan juga kelaparan dapat menyebabkan kekurangan gizi. Selain ketimpangan produksi pangan dibandingkan kebutuhan, faktor lain penyebab daerah rentan rawan pangan antara lain presentase penduduk miskin yang relatif tinggi atau prevalensi balita yang kekurangan gizi kronis atau stunting, hingga akses air bersih yang masih terbatas. Karena Indonesia sekarang ini sedang dilanda stunting, banyak anak-anak yang stunting karena kekurangan gizi. Nah, sorghum itu baik sekali kalau dikembangkan, bisa berkembang cepat dan mengurangi impor terigu. Jadi kita dapat membuat terigu dari sorghum sehingga tidak memperbanyak impor yang menyebabkan terigu ini harganya menjadi naik. Nah, selanjutnya Bu Salsa akan membahas tentang penyebab kelaparan dan keterbatasan bahan pangan. Ada yang tahu tidak penyebab kelaparan dan keterbatasan bahan pangan? Boleh angkat tangan. Iya, Mbak Cindy boleh. Apa? Kita boleh lihat dulu ya. Iya, benar. Karena ya iklim atau cuaca tadi ya. Terus ada lagi yang mau menjawab? Iya, Mas Aska, apa? Iya, benar, karena banyak keluarga miskin yang tidak mampu untuk membeli bahan pokok. Ada lagi yang mau menjawab? Sudah. Baik, akan Bu Salsa jelaskan penyebab kelaparan dan keterbatasan bahan pangan. Yang pertama ada perubahan pola cuaca, seperti kekeringan yang ekstrim, banjir, dan juga cuaca tak menentu. Hal ini dapat mengganggu produksi pertanian, sehingga panen ini akan menjadi gagal karena iklim dan cuaca yang sering berubah-ubah atau cepat berubah. Nah, kalau panen ini gagal, maka bahan pangan ini akan berkualitas buruk atau bisa jadi tidak ada hasil bahan pangan. Kemudian yang kedua,
yaitu penyebabnya karena orang yang kurang berkecukupan atau warga miskin tidak memiliki daya beli yang cukup. Karena apa? Apabila panen atau hasil panen ini kurang berkualitas atau hasilnya sedikit, ini akan menyebabkan bahan pangan menjadi naik harganya, sehingga warga miskin ini tidak mampu untuk membeli bahan pangan yang harganya relatif mahal. Nah, kemudian yang ketiga ada distribusi pangan yang tidak merata. Wilayah tertentu ini memiliki surplus pangan yang sedangkan wilayah lain mengalami kekurangan pangan. Misalnya seperti di Papua. Ini nasi atau beras kurang dapat didistribusikan ke daerah tersebut karena daerah tersebut pedalaman, sehingga sarana prasarananya kurang untuk mendistribusikan pangan nasi atau beras itu tadi. Kemudian yang keempat ada kenaikan harga bahan pangan pokok yang menyebabkan banyaknya keluarga miskin tidak mampu membeli makanan yang bergizi. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, karena harga bahan pangan yang meningkat menyebabkan warga miskin ini tidak mampu untuk membeli bahan pangan yang harganya relatif mahal. Nah, bisa juga warga miskin ini dapat membeli bahan pangan, tetapi bahan pangannya yang kurang berkualitas sehingga tidak terpenuhinya gizi setiap individu. Kemudian yang kelima ada alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, atau perkebunan monokultur untuk ekspor seperti kelapa sawit. Nah, karena banyak lahan yang sudah dibuat perumahan ataupun pabrik industri, sehingga lahan pertanian ini berkurang. Nah, ini menyebabkan panen atau bahan pangan ini menjadi hasilnya juga berkurang, sehingga tidak maksimal menghasilkan bahan pangan yang berkualitas. Nah, selanjutnya di sini Bu Salsa punya data books tentang tingkat kelaparan Indonesia tergolong tinggi di ASEAN. Nah, di sini Indonesia berada di nomor 2 tingkat kelaparan sebanyak 17,6%. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa kelaparan tertinggi di ASEAN yaitu Timor Leste dengan angka 29,9%. Kemudian disusul oleh Indonesia. Nah, ini Indonesia termasuk tingkat kelaparan yang sedang. Meskipun sedang, kita harus tetap mengatasi atau mencari solusi dari kelaparan dan krisis bahan pangan ini. Kemudian dilanjutkan dengan Laos dengan 16,3%, kemudian Myanmar 16,1%, Kamboja 14,9%, Filipina 14,8%, Malaysia 12,5%, Vietnam 11,4%, Thailand 10,4%. Nah, dari negara-negara ASEAN ini ada Singapura dan Brunei Darussalam yang tidak terdata dalam krisis kelaparan dan bahan pangan ini. Jadi mereka, Singapura dan Brunei Darussalam ini termasuk negara yang tingkat kelaparan dan krisis bahan pangannya itu bisa jadi tidak ada. Baik, selanjutnya Bu Salsa punya atlas. Di sini ada peta Indonesia. Nah, ada yang mau tidak
menunjuk daerah mana di Indonesia yang rentan kelaparan dan krisis bahan pangan. Ya, boleh Mbak Cindy. Daerah mana yang rentan terhadap kelaparan dan krisis bahan pangan? Iya, benar. Papua. Ada lagi yang mau menunjuk daerah? Ayo. Palu. Boleh, nanti kita bahas ya bersama-sama. Ada lagi yang mau? Ambon. Ya. Ada lagi? Baik, saya akan Baik. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah berani untuk menunjuk wilayah yang rentan terhadap kelaparan dan bahan pangan. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, di sini ada peta yang sudah ditandai bagian-bagian atau wilayah-wilayah yang rentan terhadap kelaparan dan krisis bahan pangan. Di sini kalau warnanya sangat merah pekat hitam merah bata ya, itu berarti sangat rentan. Kalau warnanya agak muda sedikit seperti ini, itu berarti rentan. Kemudian makin muda itu berarti agak rentan. Kemudian hijau mentah, hijau muda, yaitu agak tahan. Kemudian agak matang lagi berarti tahan. Kemudian hijau matang, ini sangat tahan. Nah, benar yang dikatakan oleh Mbak Cindy. Wilayah yang sangat rentan kelaparan dan krisis bahan pangan yaitu Papua. Di sini ada Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat. Meskipun tidak seluruhnya sangat rentan, tetapi banyak yang sangat rentan terhadap kelaparan dan krisis bahan pangan. Kemudian yang rentan yaitu ada di daerah Kalimantan Tengah, kemudian Sumatera Barat yang dominan ya, kemudian Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan. Kemudian yang agak rentan bisa dilihat di Kalimantan Tengah juga ada, di Riau, kemudian di Papua Pegunungan, Maluku. Tapi Maluku di sini dominan agak tahan ya. Kemudian yang sangat tahan ini ada di Kalimantan Utara, Pulau Jawa sangat tahan ya, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Jakarta. Nah, nanti bisa dilihat lebih jauh lagi agar kalian mengetahui daerah-daerah yang sangat rentan hingga yang sangat tahan dalam krisis bahan pangan dan juga kelaparan. Sambil dibaca buku siswa IPAS kelas 5 ya, di situ juga ada meskipun kurang lengkap, tapi ada. Nah, di sini ada yang tahu tidak dampak dari kelaparan dan keterbatasan bahan pangan? Boleh angkat tangan? Iya, Fida. Apa? Iya, benar, kematian. Terus, ada lagi? Ya, Mbak Naila. Iya, betul. Banyak yang sakit, benar. Terus, ada lagi yang mau menjawab?
Sudah ya? Baik. Dampak kelaparan dan keterbatasan bahan pangan ini, yang pertama yaitu ada malnutrisi dan masalah kesehatan. Benar yang dibilang oleh kalian tadi, kurang sehat. Kelaparan ini dapat menyebabkan kekurangan gizi kronis atau stunting, wasting, dan anemia. Nah, stunting ini biasanya menyerang anak-anak. Nah, anak-anak yang stunting ini memiliki kekurangan gizi. Jadi mereka malnutrisinya kurang. Nah, kalau anemia ini biasanya terjadi pada remaja yang akan menyebabkan kurang fokus dalam belajar. Terus badan itu terlihat lemah, letih, lesu, kurang fokus dalam pembelajaran, dan ini akan menyebabkan anak tidak maksimal dalam belajar. Nah, kemudian yang kedua ada penurunan produktivitas dan pendidikan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini dapat menjadi anak yang malnutrisi atau kekurangan gizi ini akan menyebabkan anak menjadi tidak memiliki energi untuk belajar. Nah, kalau orang dewasa ini juga bisa, kalau malnutrisi ini akan menjadi tidak optimal dalam bekerja. Tapi ini sering dialami oleh anak-anak karena anak-anak ini cenderung sulit untuk makan. Nah, karena kekurangan gizi ini, mereka menjadi tidak memiliki prestasi akademik yang baik, tidak maksimal dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatnya angka kematian. Benar sekali, seperti kata kalian tadi, menyebabkan kematian. Nah, kekurangan pangan yang ekstrim ini akan menyebabkan kematian, terutama pada kelompok-kelompok yang rentan seperti balita, lansia, ibu hamil. Jika mereka ini mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi yang sangat ekstrim, ini dapat menyebabkan kematian. Kemudian yang keempat yaitu ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Kelaparan ini dapat memicu kerusuhan sosial, seperti misalnya warga yang miskin, mereka tidak mampu untuk membeli bahan pangan. Karena kelaparan, mereka akhirnya mencuri makanan agar mereka tidak kelaparan. Nah, ini yang menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, dan juga dapat meningkatkan kriminalitas. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Oh iya, boleh Mbak Fida. Ya, jadi kelaparan ini sangat berbahaya, benar sekali berbahaya, dan kita harus mengatasinya. Nah, ada yang tahu tidak cara mengatasi kelaparan ini bagaimana? Ya, boleh Mbak Cindy. Iya, boleh. Jumat Berkah. Terus ada lagi yang mau menjawab? Ya, Mbak Adel. Iya, peningkatan produksi pertanian. Iya, benar sekali. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab lagi? Tidak, baik. Salsa akan menjelaskan cara mengatasinya, yaitu dengan kegiatan berbagi nasi. Ya, seperti Jumat Berkah tadi, kegiatan berbagi nasi ini dapat berdampak positif. Nah, karena
kita berbagi nasi dan warga miskin ini dapat terbantu sehingga mereka tidak mengalami kelaparan. Selain itu, dengan kegiatan berbagi nasi atau Jumat Berkah ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga kepedulian kepada sesama. Nah, kegiatan ini juga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan sosial yang nyaman dan juga damai. Ya. Kemudian yang kedua, ada peningkatan konsumsi aneka ragam pangan yang harus beracuan pada prinsip gizi yang seimbang. Nah, kita dapat melakukan penganekaragaman pangan atau diversifikasi pangan. Nah, ini semisal di daerah Papua, di sana bahan pangan yang banyak dihasilkan itu sagu, maka di sana mengonsumsi sagu seperti itu. Kemudian di daerah Jawa banyak dihasilkan panen beras atau dari padi, maka mereka banyak mengonsumsi nasi. Nah, kita harus mengonsumsi bahan pokok yang dominan di daerah tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengonsumsi bahan pangan yang harganya relatif murah seperti singkong ataupun jagung. Kemudian yang ketiga, ada produktivitas pertanian di Indonesia yang perlu ditingkatkan. Nah, ini dapat meningkatkan produksi pertanian Indonesia yaitu dengan teknologi yang modern. Selain itu, kita juga harus menggunakan benih yang unggul, pupuk dan pestisida yang unggul dan baik yang tepat. Nah, selain itu juga ada edukasi tentang pengelolaan saat pasca panen juga sangat dibutuhkan agar presentasi kerugian ini tidak terlalu besar. Nah, kemudian yang keempat, di sini ada akses masyarakat terhadap pangan juga perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah pedalaman atau yang rentan terhadap kelaparan. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah ya, biasanya dengan mengembangkan program-program bantuan seperti program Raskin dan bantuan pangan non tunai atau BPNT. Nah, karena kita juga sudah mengetahui mulai dari pengertian, penyebab, dampak, dan juga cara mengatasi kelaparan dan krisis bahan pangan, kita selanjutnya akan membahas tentang proyek P5 kita, yaitu tentang kebun mini. Proyek kebun mini ini akan saya bentuk kelompok 4. Jadi mohon nanti bekerja sama untuk merawat tanaman. Akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, P5 kebun mini. Mengapa perlu diadakan program P5 kebun mini di sekolah? Nah, alasannya karena kebun mini ini memberikan pengalaman yang baru untuk belajar langsung kepada siswa, terutama untuk mengatasi masalah kelaparan dan keterbatasan bahan pangan. Kebun mini ini bisa menjadi sumber bahan pangan dan siswa juga akan dapat belajar pentingnya konsumsi makanan sehari-hari yang sehat dan bergizi. Nah, dari hasil kebun ini, mereka akan menjadi paham dan peduli terhadap kelaparan dan krisis bahan pangan. Berkebun juga bisa menjadi aktivitas yang dapat menenangkan pikiran, membantu mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan emosional siswa.
Nah, di sini kalian bisa menggunakan tanaman cabai, tanaman tomat, ataupun tanaman jagung. Nah, dari 3 ini kalian boleh memilih salah satu kelompok, satu memilih tanaman ya. Nah, tujuan P5 kebun ini yaitu melalui kegiatan berkebun bersama ini, siswa belajar bekerja sama, saling membantu dan menghargai kontribusi teman-teman yang lainnya. Kemudian yang kedua, siswa memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup, merawat tanaman, dan menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, siswa ini dapat melatih untuk merancang kebun mini, memilih jenis tanaman, serta membuat pupuk organik atau kompos dari sampah dapur, sekolah ataupun di rumah. Kemudian yang keempat, melalui kebun mini ini siswa belajar tentang ketahanan pangan dan pentingnya menanam makanan sendiri untuk mengurangi krisis kelaparan dan bahan pangan. Kemudian yang kelima, siswa diajarkan untuk bertanggung jawab atas tanaman yang mereka tanam dan rawat sendiri. Nah, selanjutnya Bu Salsa akan menjelaskan langkah-langkah pemilihan bibit unggul. Yang pertama yaitu pilih tanaman sesuai dengan kondisi tanah, iklim, dan ketersediaan air di daerah kalian. Kemudian yang kedua, gunakan bibit dari penangkaran, toko pertanian, atau lembaga pertanian resmi seperti Balai Benih. Pastikan bibit tersebut tersertifikat dan juga bebas dari hama penyakit. Kemudian yang ketiga yaitu periksa ciri-ciri bibit yang berkualitas. Nah, untuk bibit tanaman biji biasanya ini bentuknya seragam, tidak cacat, kemudian warnanya cerah dan tidak berjamur. Nah, apabila dimasukkan ke dalam air kemudian tidak mengapung saat direndam, maka itu tandanya bibit bijinya ini tidak baik atau hampa. Nah, untuk bibit vegetatif seperti stek, cangkok, ataupun anakan biasanya sehat, bebas penyakit, dan memiliki tunas yang baik. Akarnya kuat dan juga tidak busuk. Kemudian batangnya tidak layu atau rusak. Nah, keempat, simpan bibit di tempat yang kering, sejuk, dan juga tidak terkena sinar matahari langsung. Gunakan wadah tertutup agar tidak dimakan serangga atau jamuran. Langkah-langkah pengolahan pupuk organik atau kompos dari sampah dapur. Yang pertama yaitu bahan yang dibutuhkan. Apa aja sih? Ada yang tahu tidak? Ya, sampah organik atau sampah dapur boleh. Ya, wadah. Tentu saja wadah harus ada. Jadi bahan yang dibutuhkan yaitu ada sampah organik seperti daun kering, sisa sayuran, sisa buah, nasi yang sudah basi itu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada aktivator atau EM4 atau larutan gula atau molase. Kemudian air secukupnya. Yang keempat, wadah atau bak pengomposan. Ini bisa drum, ember, karung, atau komposter. Kemudian yang kelima ada alat pengaduk, ini bisa kayu atau penggaruk. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu pilah sampah organik dan anorganik ya. Kita cari sampah-sampah dapur di lingkungan kita baik di rumah maupun di sekolah. Pastikan hanya sampah yang mudah terurai saja, yaitu sampah dapur itu tadi yang dapat terurai ya. Jangan sampai plastik ikutkan. Kemudian yang kedua yaitu cacah sampah organik menjadi bagian-bagian kecil, potong-potong kecil-kecil nanti ya, agar mudah dalam proses pembusukan. Kemudian yang ketiga yaitu campurkan sampah organik dengan bahan kering seperti daun kering, serbuk gergaji, atau jerami untuk keseimbangan karbon dan nitrogen. Kemudian dapat ditambahkan aktivator atau EM4 atau larutan gula atau molase tadi ke dalam wadah. Wadahnya dapat drum,
bisa ember, bisa karung atau komposter ya. Kemudian yang keempat yaitu pastikan kelembapannya cukup, tidak terlalu basah ataupun kering. Aduk setiap 5-7 hari untuk sirkulasi udara dan mencegah bau busuk. Kemudian diamkan selama kurang lebih 30-60 hari. Tandanya jadi ini yaitu warnanya gelap, kemudian tidak berbau busuk, teksturnya menyerupai tanah yang gembur. Kemudian ayak kompos itu untuk memisahkan bagian-bagian yang kasar. Kemudian simpan dalam karung atau ember yang tertutup di tempat yang kering. Bahan yang dibutuhkan untuk penanaman apa saja? Yaitu polybag, ukurannya sesuai jenis tanaman ya. Jangan besar-besar dan juga jangan kecil-kecil. Kemudian media tanam seperti campuran tanah, kompos atau pupuk kandang dan sekam dengan perbandingan 1:1:1. Bibit tanaman seperti biji atau stek atau anakan. Nah, tadi bisa memilih ya, boleh anakan cabai, boleh anakan tomat, boleh biji jagung. Kemudian air secukupnya bahannya. Nah, langkah-langkah penanamannya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan, campur tanah, kompos, dan sekam secara merata. Masukkan media tanah ke dalam polybag kurang lebih 3/4 bagian penuh. Buat lubang tanam di tengah media selama kurang lebih 3-5 cm, tergantung jenis bibit ya. Kemudian yang ketiga, masukkan bibit ke dalam lubang tanam. Tutup kembali dengan tanah dan tekan ringan agar tidak roboh. Jangan sampai dipasukkan, nanti tidak ada sirkulasi udara. Pastikan bibit berdiri tegak dan akarnya tertutup sempurna. Kemudian siram secukupnya setelah penanaman. Gunakan air bersih, jangan sampai menggenang. Jadi secukupnya saja. Lanjutkan penyiraman rutin pagi dan juga sore hari. Kemudian letakkan tanaman di tempat yang mendapat sinar matahari yang cukup. Jangan sampai berlebihan ataupun kurang sinar matahari. Hindari lokasi yang terlalu panas juga ya, atau tergenang air hujan yang berlebihan. Kemudian siram secara teratur, beri pupuk tambahan jika perlu setelah 2-3 minggu. Cabut gulma seperti lumut liar yang tumbuh di sekitar bibit. Nah, penilaian P5 kebun mini ini yaitu yang pertama, gotong royong, aktif bekerja sama saat menanam, menyiram, dan membersihkan kebun. Kemudian saling membantu teman. Yang kedua yaitu penilaian mandiri, tepat waktu saat datang ke kebun, menyiram dan membawa peralatan sendiri ya. Jadi jangan meminjam temannya lain ke temannya yang lain. Kemudian menyelesaikan tugas tanpa bergantung pada orang lain. Jadi diselesaikan sendiri tugasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, penilaian pada aspek berpikir kritis. Yang pertama yaitu dapat menjelaskan cara menanam atau merawat tanaman dengan baik. Jadi setelah saya jelaskan ini tadi, kalian harus memahaminya dan bisa menjelaskan ke temannya yang lainnya. Kemudian mampu memberi solusi apabila terjadi masalah seperti tanaman layu. Nah, kalau tanaman layu ini gimana kalian menyelesaikannya? Kemudian tanah kering atau tanaman terserang hama. Nah, kalau tanaman kering ini bisa disiram agar tanaman tidak menjadi layu. Kemudian apabila terserang hama, kita dapat membeli obat pertanian yang untuk menanggulangi hama. Kemudian yang keempat, aspek kreatif di sini yaitu menghias pot. Jadi potnya bisa dihias-hias atau polybag ya, bisa dihias-hias dengan kreatif. Kemudian kebun mininya ditata dengan baik, dengan menarik dan juga rapi. Kemudian yang kelima, aspek peduli lingkungan. Di sini akan dinilai yaitu menjaga kebersihan kebun mini. Jadi jangan sampai ada sampah-sampah yang berserakan di sekitar kebun mini.
Kemudian merawat tanaman dengan rutin dan penuh tanggung jawab. Jadi harus disiram 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan juga sore hari. Kemudian aspek yang keenam yaitu komunikatif. Aktif berdiskusi dengan kelompok saat menentukan jenis tanaman. Jadi kalian harus berdiskusi dengan temannya untuk memilih jenis tanaman dan bibit yang unggul agar kita dapat panen dengan maksimal, dan kemudian menyampaikan pendapat dengan sopan dan jelas. Jadi kalian harus berpendapat dengan kata-kata yang baik, yang sopan dan juga jelas. Nah, di sini nanti Bu Salsa akan membagikan LKPD P5 Kebun Mini, yaitu kalian dalam penanaman ini, kalian hari pertama, ke-7 hingga seterusnya, ini kalian harus mengukur tinggi tanaman, terus bagaimana warna daunnya. Misalnya hari pertama ini daunnya hijau segar, kemudian hari kedua daunnya bertambah banyak, daunnya semakin hijau atau bagaimana. Nah, jumlah daun, nah ini jumlah daunnya pada hari pertama misalnya 2, kemudian pada hari kedua ini bertambah menjadi 5 gitu. Kemudian catatan lainnya seperti batangnya kuat, sehat, kemudian akarnya mulai bertambah, mulai menyebar, mulai banyak gitu ya. Sekian penjelasan dari Project P5. Jadi dari pembelajaran pada hari ini, apa saja penyebab, dampak, dan juga bagaimana cara mengatasi kelaparan dan krisis bahan pangan. Ada yang mau menjawab? Ya, Mbak Del. Penyebabnya, boleh. Penyebabnya apa aja penyebabnya? Ya, perubahan cuaca dan iklim yang cepat, boleh. Terus? Ya, benar. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Adel. Terus, dampak kelaparan. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, boleh Mbak Cindy. Karena apa saja dampaknya? Ya, malnutrisi atau kekurangan gizi. Kemudian, ya, ya benar sekali, beri tepuk tangan yang meriah. Nah, cara mengatasi, siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Fida, boleh. Ya, Jumat berkah. Terus? Ya, produksi pertanian ditingkatkan, boleh. Terus? Iya, benar sekali. Terima kasih Mbak Fida, tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Fida. Nah, di sini Bu Salsa akan memberikan post test agar Bu Salsa tahu setelah Bu Salsa menjelaskan materi tentang kelaparan dan bahan pangan ini, apakah kalian menjadi bertambah wawasannya tentang kelaparan dan bahan pangan. Soalnya akan saya bagikan dan dikerjakan selama 10 menit, dan tolong dikerjakan dengan jujur, dikerjakan masing-masing. 10 menit sudah berlalu. Sekarang ditukarkan soalnya. Kemudian seperti tadi, betulnya ditaruh di bawah. Pada akhir nanti setelah kita mengoreksi, kemudian yang salah disalahkan ya. Soal yang pertama. Karena dampak dari kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan, anak menjadi kekurangan gizi. Anak yang kekurangan gizi akan menjadi titik-titik dalam belajar. Ada yang tahu jawabannya? Ya, boleh Mbak Naila jawabannya. Iya, betul, kurang fokus. Jadi jawabannya C, kurang fokus. Nomor 2. Teknologi pertanian dapat membantu mengatasi keterbatasan bahan pangan dengan cara. Ada yang mau menjawab? Ya, Mas Aska, boleh.
Ya, betul. Mempercepat masa panen dan meningkatkan hasil panen. Jawabannya yang B. Nomor 3. Salah satu penyebab keterbatasan bahan pangan adalah, ya, Mbak Adel, boleh. Iya, benar. Cuaca ekstrim dan kekeringan. Jawabannya yang C. Nomor 4. Mengapa kita tidak boleh membuang-buang makanan? Ada yang tahu? Ya, boleh, Mbak Sekar. Iya, betul. Jawabannya supaya tidak ikut menambah masalah mengenai kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan. Jawabannya yang C. Nomor 5. Kenaikan harga pangan pokok akan menyebabkan apa? Ya, boleh. Mbak Cindy. Ya, benar. Banyak keluarga miskin yang tidak mampu membeli bahan pangan pokok. Berarti yang A. Kemudian nomor 6. Kekurangan makanan yang ekstrim dapat mengakibatkan apa? Ya, boleh. Mas Zidan. Ya, benar. Kematian. B jawabannya. Kemudian yang nomor 7. Penganekaragaman pangan atau diversifikasi pangan, yaitu dengan menggunakan bahan pangan pokok yang banyak diproduksi di daerah setempat. Seperti bahan pangan sagu banyak dihasilkan di daerah mana? Ya, silakan Mbak Sinta. Ya, benar. Jawabannya Papua. D. Benarnya ditaruh di akhir ya. Nanti saya koreksi lagi. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kelaparan ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya produksi pangan, tetapi juga oleh ketidakmampuan warga miskin untuk membeli bahan pokok makanan, dan juga masyarakat untuk mengakses pangan yang cukup dan bergizi ini sangat terbatas. Keterbatasan bahan pangan ini dapat berdampak serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan juga produktivitas masyarakat, terutama pada kelompok yang rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan juga lansia. Nah, selain itu, masalah ini juga dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan mengarah ke ketimpangan sosial. Oleh karena itu, solusi terhadap masalah ini harus dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan, distribusi pangan yang merata, yang adil, kebijakan pangan yang berpihak pada rakyat kecil, kemudian serta kolaborasi antara pemerintahan, lembaga internasional, dan juga masyarakat. Refleksi pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, pemahaman materi. Untuk siswa ya, ini refleksinya pemahaman materi. Nanti kalian mengisi ya atau tidak. Nah, refleksi peserta didiknya, saya menjadi paham bahwa kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, iya atau tidak. Nanti kalian jawab, ini nanti saya bagikan. Kemudian keterlibatan dan partisipasi. Saya merasa aktif saat berdiskusi dan menjawab pertanyaan, ya atau tidak. Keterampilan berpikir kritis. Saya belajar menganalisis tentang masalah kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan, iya atau tidak. Kalian nanti menjawab. Kolaborasi dan gotong royong. Saya belajar bekerja sama dan menghargai pendapat teman lain, ya atau tidak. Kemudian tindakan nyata dan kepedulian. Saya sadar bahwa saya dapat mengatasi kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan, iya atau tidak. Kemudian perasaan dan sikap. Saya merasa senang karena dapat menyampaikan pendapat dan ide. Saya belajar hal yang baru yang bermanfaat, iya atau tidak. Nanti kalian jawab.
kemudian umpan balik dan perbaikan. Saya ingin belajar lebih banyak tentang kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan. Kalian jawab iya atau tidak. Kemudian refleksi yang kedua yaitu yang pertama, apakah materi dan media video LKPD, atlas, peta konsep pada kertas manila ini sudah cukup dalam membantu peserta didik untuk memahami tentang kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan. Yang kedua, apakah semua peserta didik terlibat aktif selama proses pembelajaran terutama dalam tanya jawab dan penugasan. Kemudian yang ketiga, apakah kegiatan yang dirancang mampu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mengidentifikasi dan mencari cara mengatasi kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan. Kemudian yang keempat, apakah kolaborasi antar peserta didik ini berjalan baik dan saling mendukung dalam menyelesaikan proyek. Kelima, apakah pembelajaran ini berhasil menumbuhkan sikap peduli dan kesadaran peserta didik untuk bertindak nyata mengatasi kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan. Kemudian yang keenam, apakah suasana kelas kondusif dan menyenangkan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, apa hal yang dapat diperbaiki dalam pelaksanaan PJBL agar pembelajaran lebih efektif di pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini kalian sudah sangat baik dalam menjelaskan penyebab, pengertian, dampak, cara mengatasi tentang kelaparan dan krisis bahan pangan. Jadi kerja bagus pada hari ini. Terima kasih kalian sudah sangat semangat dan aktif dalam pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Doa mulai. Selesai. Ya, baik. Sekian dari pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila Bu Salsa ada salah kata saat menyampaikan pembelajaran, baik kata maupun sikap ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa cari bahan-bahan proyek P5 Kebun Mini. Sampai jumpa.